dengan wasilah saya masuk di MTR ini tinggal 30% lagi gitu kan. Luar biasa selama proses 2,5 tahun lah. Ya, karena apa? Yang kita kejar itu adalah bukan hanya tentang masalah untung dan rugi, tapi keberkahan, ketenangan. Masya Allah, gitu Masya kan. Allah. Sekarang ya alhamdulillah luar biasa lah gitu kan. Tidak apa ya, pembagian waktu juga, pekerjaan juga diatur gitu kan, sesuai kebutuhannya gitu kan. Baik. Dan banyaklah positifnya yang lain lagi gitu. Masya. Nah, di sini saya juga merasa dulu itu usaha itu enjoy saja. Artinya berapa? Per bulan masih tertutupi oleh kewajiban ya untuk bayar angsuran itu. Baik. Kalau pokoknya segitu, Ya. 12 berarti Ya. berapa sih kewajiban saya per bulan? Itu hampir 250 sampai 300 juta per Per bulan gitu kan. Bunga yang harus dibayar berapa saya? Hampir 70 sampai 90 juta. Itu utangnya itu. Total semuanya utangnya? 11,3. 11,3 M. 11,3. Selesai, alhamdulillah. Nah, orang kan bertanya, bagaimana caranya? Apakah ini bohong atau ini real atau bagaimana? Nah, kita ingin sedikit memberikan pencerahan dan memberikan bukti kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini yang dilakukan MTR, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kembali di podcast MTR. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau berdua adalah pengusaha-pengusaha hebat dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, beliau berdua adalah pegiat-pegiat yang selalu mendakwahkan masyarakat tanpa riba. Beliau berdua dulu bergabung di masyarakat tanpa riba, memiliki utang dan utangnya miliaran. Nah, beliau adalah satu pengusaha di bidang transportasi, satu lagi bergerak di bidang alas kaki. Beliau yang pertama adalah Pak Haji Yusef, Pak Yusef dan Pak Haji Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jauh-jauh datang dari Tasikmalaya ke masyarakat tanpa riba. Iya, betul. Bagaimana kabarnya Pak Haji Amir, Pak Yusef? Alhamdulillah, kita baik-baik saja. Alhamdulillah sekarang usaha juga berjalan. Kalau dulu masih memikirkan terbagi pemikirannya untuk memikirkan utang gitu. Oke. Kalau sekarang fokus ke usaha. Gitu. Masya Allah. Pak, nama usahanya apa Pak Amir? Boleh disebutkan? Saya toko Cahaya Baru. Kalau itu CP Tenar Jaya Abadi. PT Sinar Jaya, CP Tenar Jaya Abadi. CV Tenar Jaya Abadi. Nah, boleh di googling ya, boleh di searching juga tokonya sama CV-nya, karena barangkali teman-teman sekalian ada yang tidak percaya mana buktinya, silahkan googling atau bisa langsung datang ke tokonya ya Pak ya. Iya. Tokonya di mana Pak? Di Komplek Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya. Oke, di Insya Komplek Allah Pasar. sudah pada tahu di sekitar Tasikmalaya. Masya Allah. Tasik Selatan, Tasik Utara, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Timur ya. Priangan Timur sudah. Masya Allah. Karena bukan pemain baru Pak, pemain lama, bahkan distributor ya Pak ya. Tinggal di search, bisa googling juga langsung ke toko Cahaya Baru dan CV CP Tenar Jaya Abadi. Tenar Jaya Abadi, bergerak di bidang alas kaki. Kalau Pak Yusef nih, Pak Yusef, kalau sekarang aktivitas tadi saya sebutkan di bidang transportasi, betul ya, Pak Yusef ya? Nah, apa Pak yang dilakukan Pak Yusef dan teman-teman kalau mau main, mau cari, mau cross check di mana alamatnya? Boleh Pak Yusef? Alhamdulillah nih bisa silaturahmi di Masya Allah. KSW nih. Masya Allah. Hari ini kita berbagi nih lah ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya supaya teman-teman pada tahu nih gitu kan perjalanannya seperti apa. Ya kita, saya sendiri usaha di bidang transportasi, bis pariwisata di Kota Tasikmalaya. Kemudian divisinya ada transportasi, ada percetakan dan advertising juga kan, jasa dan tour and travel juga ada. Masya Allah. Gitu kan. Berarti nggak cuma satu nih Pak Yusef, lebih banyak juga nih turunan-turunannya. Ya, turunan-turunannya ya kan. Nah, dengan di bawah bendera nih PT Purnama Rezeki Mandiri Tasikmalaya. Oke. Gitu kan. PT Purnama Rezeki Mandiri Tasikmalaya. Ada nama PT-nya, bisa langsung search aja. Bahwasanya kita bukan hoax, tapi memang real, nyata. Masya Allah.
Alhamdulillah, sekarang masih jalan terus ya, berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah, kalau dari segi bisnis, ya namanya di era pandemi seperti ini ya, walaupun yang satu lagi turun, kemudian kan, tapi ada di bidang jasa yang ya istilahnya berjalan, tetap order tetap ada gitu kan, usaha tetap sustainable gitu kan. Memang dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi di masa pandemi seperti ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh MTR kepada saya pribadi khususnya dan kepada semua warga, insya Allah yang sudah masuk MTR mah mustanir pemikirannya. Masya Allah. Semakin kreatif gitu gitu. Semakin diasah, semakin dijepit, karena semakin pantulannya itu semakin berkembang gitu. Masya Allah. Kalau boleh saya tambahkan adalah ketika kita para pengusaha-pengusaha di masyarakat tanpa riba, ketika di kondisi pandemi yang sangat berat gitu, kita sudah tidak memiliki cicilan, sudah tidak memiliki utang, itu kebahagiaan luar biasa. Kreativitasnya ada, begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, boleh diketahui juga kepada teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian di studio atau mungkin di daerah-daerah yang sedang nonton kita, pengen tahu nih Pak sejarahnya ya, dari Pak Yosep dan Pak Amir punya utang berapa, kemudian dulu bergabungnya seperti apa gitu ya, kemudian apa yang dipelajari MTR hingga akhirnya alhamdulillah berangsur-angsur. Kalau Pak Yosep utangnya udah selesai ya Pak ya? Saya tinggal 30% lagi lah, 30% lagi, oke. Ya, total semua yang saya ini ya kurang lebih 12 meteran gitu kan. 12M. 12 meteran kan? 12M. 12 meteran. Baik. Ya, itu ya memang real terjadi dengan perkembangan usaha. Namanya pengusaha begini. Kalau awal-awal itu kan biasanya semangat tinggi, punya obsesi tinggi. Ya kita mengalami. Ketika kita ingin berjalan kan pasti punya keinginan yang lebih besar gitu kan. Tapi akhirnya kita pernah sempat berpikir, ini mau dimana kemana usahanya? Masa sih usaha kita itu bergelimbang dengan masalah utang terus? Ya sebutannya di buku merah ini nih, utang itu apa? Tabiatnya itu selalu bertambah gitu kan. Nah makanya kita mengalami sampai titik 12M tersebut. Tapi alhamdulillah dengan wasilah saya masuk di MTR ini, tinggal 30% lagi gitu kan. Luar biasa selama proses 2,5 tahun lah. Ya karena apa? Yang kita kejar itu adalah bukan hanya tentang masalah untung dan rugi, tapi keberkahan, ketenangan. Masya Allah, gitu Masya kan. Allah. Sekarang ya alhamdulillah luar biasa lah gitu kan. Tidak pembagian waktu juga, pekerjaan juga diatur gitu kan, sesuai kebutuhannya gitu kan. Baik. Dan banyaklah positifnya yang lain lagi gitu. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Pak. Amin. Artinya dari dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba punya hutang, khusus Pak Yosep ya, 12M, alhamdulillah berangsur-angsur selesai. Tinggal 30% lagi. Kita doa bersama semoga cepat selesai ya Pak ya. Amin. Baik, nah kita beralih ke Pak Haji Amir nih. Nah ini sosok fenomenal juga nih di Tasik nih, yang disesepuhkan, dihormati sekali di Tasik. Nanti teman-teman Tasik bisa bergabung juga dengan Pak Yosep, dengan Pak Haji Amir. Beralih ke Pak Haji Amir. Dulu ceritanya bagaimana Pak? Hutangnya berapa? Kemudian bergabungnya bagaimana? Dan apa yang dilakukan hingga akhirnya alhamdulillah berangsur-angsur utangnya selesai. Tidak bim salah bim juga ya Pak ya? Karena kan tidak langsung instan langsung selesai gitu ya. Boleh Pak diceritakin? Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah dari Tasikmalaya. Dulu saya bergabung dengan MTR itu akhir tahun 2017 bulan Desember. Awal-awalnya saya juga sama gitu, agak sanksi gitu kan. Mana bisa menyelesaikan utang begitu cepat dan begitu santai gitu menghadapinya. Dulu nggak kebayang. Saya perasaan waktu itu usaha saya sudah berhasil gitu. Tapi ketika Allah menegur saya, gitu kan, menegur saya, tiba-tiba saya sakit waktu itu. Ingat waktu tahun 2017 bulan Juli saya sakit selama 3 bulan. Baru ingat tuh saya tuh. Baru ingat bahwa hidup ini pasti akan berakhir gitu. Masya Allah. Nah di situ saya sambil menangis mencari info. Tiba-tiba ada teman juga membawakan satu itu dari YouTube,
masyarakat tanpa riba gitu. Oke. Saya asalnya tidak percaya gitu. Saya cari-cari terus ditelepon, tapi waktu itu qadarullah belum nyambung juga, bukan dari ngangkat juga. Ya. Alhamdulillah akhirnya lagi sakit, saya ada yang telepon dari KSW, yaitu Pak Budi gitu. Baik. Saya itu waktu nangis kan waktu itu. Masya Allah. 2017 ya Pak? 2017 itu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya penasaran gitu. Terus udah sembuh dari rumah sakit, saya pulang ke rumah ngobrol sama istri. Apa iya kata si istri itu? Iya mah kata saya teh, ini kita bakal meninggal gitu kan, bakal meninggalkan dunia ini. Kita punya utang itu gimana gitu. Kita menikmati usaha kita ada gitu kan, toko sudah punya. Tapi ini ketenangan belum kita dapat. Masa kita akan mewariskan hutang gitu kan. Ini ada masyarakat tanpa riba. Yang benar ya dari mana? Kita berangkat aja ke Bogor lah. Waktu itu saya ingat malam-malam berangkat gitu. Ternyata waktu itu saya benar-benar kayak orang dipukulin gitu ya. Jadi semua yang ini sama coach kepada saya itu ngena semua apa yang terjadi sama saya. Utang itu bagaikan candu. Benar, saya dulu waktu itu tahun 2006 ya. Utang saya 1M. Nah, berjalan tahun 2017 saya waktu itu enjoy aja gitu kan, karena terkecoh oleh gemerlap duniawi gitu kan. Gemerlap duniawi. Jadi terkecoh, disangka saya akan membawa kesenangan gitu. Ternyata Allah menegur saya waktu itu sakit, baru ingat gitu bahwa hidup ini akan berakhir. Akhirnya saya ketemu dengan terus saya ikut programnya PBTR. Cara menyelesaikan utang seperti ini. Jadi PBTR, program-program di MTR itu saudaraku yang ada di sana ya, ikutilah program dari MTR. Saya itu step-stepnya, pelajarannya saya ikuti semua. Dari mulai SMHTR, PBTR, BEMIM, itu kan, bagaimana kita mengelola usaha kita, memasarkan barang kita gitu. Jadi tidak asal gitu. Terus waktu itu saya ikut MBUBB, MHBHB, saya ikuti semua. Alhamdulillah keberkahan dari ilmu itu memang betul ya. Kata Imam Syafi'i, ilmu yuta wala yuhti gitu kan. Harus dicari gitu. Waktu itu saya sudah merasa pinter gitu kan, karena tergoda oleh gemerlap duniawi tadi gitu kan. Ternyata dengan bekerja keras, bukannya kesenangan, malah keresahan. Tidak akan dapat kita kesenangan di dunia ini kalau kita tanpa ilmu dan iman gitu. Dan seperti itu, alhamdulillah sekarang utang saya berangsur dan saya sekarang bisa ada di sini nih. Dulu boro-boro Pak, saya bisa begini. Pagi-pagi ke toko langsung ngecek ini ngecek, maunya marah-marah sama karyawan itu. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Saya sama karyawan sekarang enjoy aja gitu kan. Kalau dulu kerja keras jam 6 pagi sudah ngecek barang, sudah itu dikejar jam, ini udah jam 8, toko harus buka, saya kejar ke sana. Pulang malam ngecek lagi barang yang pulang dari Kanpas gitu. Masya Allah, pas tutup tahun, mana ini untungnya? Ternyata saya cek, untungnya banyak ke sana kemari gitu. Pakai bayar bunga bank lah, itulah. Masya Allah. Jadi kalau kita menggunakan logika kita, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan sampai gitu. Tetap harus kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Allahu Akbar. Gitu, alhamdulillah gitu. Saya merinding nih Pak, dengar ceritanya Pak Amir nih. Bahwasanya memang beliau tadi bercerita memiliki utang sekitar 11M. Di dalam proses pembelajaran, di dalam proses kehidupan tadi, merasa bahwasanya kok utangnya kok semakin banyak begitu Pak ya? Dan teringat tadi ketika sakit Pak, Pak Haji Amir sakit 3 bulan gitu ya. Dan terasa bahwanya bagaimana kalau kita meninggal dalam kondisi memiliki utang? Na'udzubillah min dzalik ya. Kita semoga itulah yang saya takutkan gitu dalam kehidupan ini. Jika seandainya saya meninggalkan utang, mewarisi utang, apa dulu saya nggak ingat seperti itu. Sudah mengenal MTR, Masya Allah. Jadi ada tabiat hutang di akhirat, ada tabiat buruk hutang di dunia. Itu yang saya rasakan gitu. Yang tabiat buruk hutang dunia udah saya rasakan gitu. Udah saya rasakan dari mulai kecil bertambah, keresahan terus
tidak ada kenyamanan lah sama sekali lah. Makanya kepada pengusaha yang Muslim, saudaraku di mana saja berada, khususnya yang ada di Indonesia, marilah kita memakmurkan negara kita dengan cara kita sendiri tanpa utang gitu. Amin, 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 amin. Jadi kita harus memberi tauladan kepada anak-anak kita. Jadi jangan dibiasakan lah. Utang itu membawa dampak buruk ke dalam kehidupan kita dan kehidupan nanti kita di akhirat gitu. Sesudah saya juga sudah mengkaji gitu. Mengkaji ilmu-ilmunya dari MTR ini. Alhamdulillah kita dibina gitu. Kita dibina, bukan dibina untuk ini aja gitu. Jadi dibina usahanya, dibina keimanannya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi saya satu-satunya, saya mengikuti seminar itu, berbagai macam seminar sudah saya ikuti, tapi alhamdulillah di MTR itu sesuai dengan hati nurani gitu. Masya Allah. Gitu. Begitu Pak Budi. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih Pak Budi yang sudah waktu itu qadarullah Allah menyambungkan telepon saya dengan Ustadz Budi ini nih. Masya Allah. Ya, lewat wasilah MTR Pak ya pastinya ya. Kita mulai dari awal nih Pak. Banyak orang bertanya, apa sih MTR? Bagaimana cara MTR menyadarkan kita? Bagaimana cara MTR melunaskan hutang-hutang? Karena di YouTube, di sosial media kita sepertinya tidak memungkinkan. Sepertinya apa ya? Hoax ya Mas ya. 48M selesai 10 bulan. Sekian M selesai. Nah, ini ada bukti juga nih. Pak Amir sekian 12M, 11M ya. 1,3M saya. Itu utangnya itu. Total semuanya utangnya? 11,3. 11,3M. Selesai, alhamdulillah. Nah, orang kan bertanya, bagaimana caranya? Apakah ini bohong atau ini real atau bagaimana? Nah, kita ingin sedikit memberikan pencerahan dan memberikan bukti kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini yang dilakukan MTR, gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Yusef dan ke Pak Amir, nanti boleh siapapun. MTR itu apa sih? Masyarakat Tanpa Riba Leader Club itu apa? Apakah ini komunitas? Apakah ini minjamin uang, apakah ini bayar apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih awam yang baru lihat kita, mereka tahu nih. Monggo Pak Yusef juga nih, silakan nih. Silakan. Apa itu MTR? Nah, gini ya teman-teman semuanya. Memang kalau kita diikuti di medsos, di Facebook, di Twitter, di YouTube gitu kan, banyaknya apa sih MTR itu gitu kan? Apakah gerakan untuk membayarin utang-utang kita gitu kan? Ataupun apakah lembaga keuangan ataupun ada advokasi gitu kan. Nah, sebetulnya MTR itu adalah gerakan komunitas gitu kan. Komunitas sosial masyarakat untuk menyadarkan masyarakat itu dari tabiat buruk berhutang. Masya Allah. Memang zaman sekarang ini siapa sih yang tidak lepas dari masalah jeratan utang. Betul. Pasti semua kena dengan namanya utang gitu kan. Mau besar mau kecil gitu kan. Ingat nih, utang itu bukan masalah besar seperti kita katakan ada yang miliaran, puluhan, ratusan miliar kan. Bukan masalah itu. Mau besar mau kecil, penyakitnya sama. Apa? Tidak ada ketenangan. Tidak bisa tidur. Siang ya. Resah di malam hari. Gitu kan? Resah di malam hari, terhina di siang hari, memang itu betul gitu kan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana ya menyelesaikan solusi utang tersebut. Karena utang tersebut bukan hanya didasarkan pada logika saja. Ada yang lebih penting lagi gitu kan, yang menguasai diri kita. Siapa? Yaitu Maha Pencipta kita. Jadi kalau kita sudah tahu nih bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki usaha kita, kemudian kita taubatan nasuha, saya kapok nih, pinjam lagi, saya kapok nih, ngutang lagi, apalagi utangnya masalah utang yang mengandung keharaman. Nah, di sini saya juga merasa dulu itu usaha itu enjoy-enjoy saja. Artinya berapa? Per bulan masih tertutupi oleh kewajiban ya untuk bayar angsuran itu. Kalau pokoknya segitu 12M, berarti berapa sih kewajiban saya per bulan? Itu hampir 250 sampai 300 juta per bulan gitu kan. Bunga yang harus dibayar berapa saya? Hampir 70 sampai 90 juta. Bayar bunganya saja gitu kan. Ternyata setelah kita dikaji, Masya Allah itu dosa-dosa kita itu, makanya usaha itu tidak ada keberkahan. Makanya saya diberi peringatan itu ketika di bulan April tahun 2019 ya. Apa itu, Pak? April ya. Bis saya itu mengalami
tabrakan beruntun. Masya Allah. Di tol Cipularang gitu kan, tabrakan beruntun jam 3 dini hari. Pada waktu itu saya, Masya Allah, itu adalah peringatan dari Allah. Supaya apa? Supaya saya itu sadar gitu kan. Baik. Memang sebelumnya itu pasti namanya usaha dengan bermodalkan utang yang mengandung keharaman itu apa? Dampaknya memang usaha itu ya tanpa memperhatikan waktu gitu kan, lembur terhadap karyawan gitu kan, kemudian lupa akan ibadah sholat kita gitu kan, kemudian rumah tangga cekcok gitu kan, kemudian dengan anak jauh gitu kan, ya banyaklah semua gitu kan, sholat sih sholat tapi tidak tepat waktu gitu kan. Nah selepas itu baru saya menyadari ini ada apa nih dalam usaha kita itu, ya dari situlah saya mencari informasi, pengalaman lihat di YouTube gitu kan. Nih ada nih solusi di masyarakat tanpa riba ini. Ternyata logika saya juga berpikir, masa sih dengan masuk MTR, seminar, mengikuti seminar, utang saya lunas? Betul. Kan saya logika pengusaha seperti itu, mana mungkin tidak ada gitu kan. Mana mungkin ikut seminar bisa utang lunas. Tapi qadarullah, alhamdulillah, saya setelah mengikuti seminar 2 hari SMATR, kalau sekarang itu TBE ya, The Basic Element itu, di sana 2 hari kita dicerahkan, diberikan pengertian, apa sih bagaimana usaha yang berkah itu. Alhamdulillah saya tersadarkan, dan sejak itulah saya berazam, ini hutang-hutang saya harus beres. Dengan cara apa? Dengan cara kita, dengan usaha kita. Karena dulu itu fokus kita usaha apa? Tiap hari bangun tidur, yang dipikiran itu adalah masalah Pak. Bagaimana utang saya hari ini harus terbayar. Bagaimana jatuh tempo ini harus bisa masuk akhir bulan ini. Wah, pusingnya minta ampun. Ya, sama lah. Namanya penyakit pengusaha itu, sakitnya itu setiap jatuh tempo gitu kan. Pasti, gitu kan. Udah pusing lah. Nah, akhirnya, ya alhamdulillah saya dengan wasilah tersebut mengikuti berbagai seminar di MTR. Beberapa tahap saya mengikuti 4 tahapan ya, dari SMATR, PBTR, BEMIM, MBUBB. Alhamdulillah nih tinggal 30% lagi. Teman-teman sekalian, menjadi hal yang dilakukan oleh, karena masing-masing orang berbeda-beda Pak. Ya kan, permasalahannya Pak Amir berbeda, permasalahan Pak Yusef berbeda. Artinya langkah-langkahnya pun berbeda. Kita pengen tahu nih langkah yang dilakukan oleh Pak Yusef seperti apa, langkah yang dilakukan oleh Pak Haji Amir seperti apa. Tafadhol Mas Koron, Pak Yusef terlebih dahulu. Ini untuk masalah teknis, gitu kan. Masalah teknis sederhananya seperti ini.